Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gusia Dinda Amriani dengan NIM 2023-11102. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi dari mata kuliah Sistem Kontrol Fusi dengan dosennya yaitu Pak Bayu Aji. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai the use of Fourier rule-based system in the decision process of the metallic product and an example of microstructure evaluation prediction. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai rule-based di kontrol fusi dan juga penerapan rule-based di industri. Saya ambil dari salah satu jurnal. Nah, rule set yaitu kumpulan aturan berbentuk if-then yang digunakan dalam sistem kontrol fusi untuk menentukan hubungan antara input dan output. Nah, rule set ini juga berfungsi untuk pengambilan keputusan karena berfungsi untuk menerjemahkan kondisi input menjadi aksi atau output tertentu. Nah, rule set ini juga mempresentasikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk aturan yang sistematis sehingga sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis meskipun kondisi yang dihadapi bersifat tidak pasti atau kompleks. Adapun karakteristik dari rule set tersebut yaitu menggunakan aturan if then, menggunakan variabel logistik, terus dapat menggabungkan beberapa kondisi menggunakan operator logika seperti and or, dan mampu menangani ketidakpastian dalam sistem non-linear. Nah, contohnya yang pakai if itu action dan atau kondisi dan itu konsekuen atau aksi. Nah, contohnya if suku tinggi dan kipas cepat. Cara kerja rule set itu ada 4, ada fusifikasi yaitu mengubah nilai input angka pasti menjadi nilai fusi. Agregasi hasil dari sebuah rule digabungkan. Dan evaluation rule yaitu semua aturan dalam rule set yang dijalankan yang tadi. Itu. Verification ada output fusi yang diubah menjadi nilai pasti. Ini saya ambil dari salah satu jurnal yang menerapkan rule set di industri, yaitu penggunaan sistem berbasis aturan fusi dalam proses desain produk logam dengan contoh prediksi evaluasi mikrostruktur. Nah, latar belakangnya itu industri manufaktur logam memiliki proses yang kompleks karena banyak parameter seperti suhu, waktu, dan tekanan saling mempengaruhi. Hubungan antara parameter ini tidak pasti dan sulit dimodalkan secara sistematis sehingga keputusan sering bergantung pada pengalaman ahli. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan Fuzzy rule-based system yang dapat mempresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk aturan if-then sehingga mengambil keputusan menjadi lebih sistematis, konsisten, dan efisiensi. Nah, rumusan masalahnya dan juga tujuannya itu yang pertama ada sulit menentukan parameter optimal seperti suhu, waktu, dan tekanan. Hubungan antara variabel kompleks dan tidak pasti bergantung pada pengalaman manusia atau tidak konsisten, proses kurang efisiensi dan sulit distandarisasi. Terus metode konvensionalnya kurang fleksibel. Tujuannya itu adalah mengoptimalkan parameter produksi, membantu pengambilan keputusan otomatis, meningkatkan kualitas dan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada ahli. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu pendekatan Fuzzy rule-based system untuk mengatasi komplikasi dalam proses manufaktur logam, yang mana menggunakan logika Fuzzy untuk menangani ketidakpastian menggunakan rules if-then dan dari pengetahuan ahli. Dan juga ada dua metode yaitu Mondani dan juga Takogi Sugeno. Nah, di sini ada langkahnya. Yang pertama yaitu satu, standarisasi nilai variabel input. Yang dua, menentukan cara mempresentasikan fraksi ringkas curah hujan sebagai fungsi waktu sebagai variabel hasil. Yang ketiga, transformasi deskripsi sumber fraksi ringkasan curah hujan ke bentuk yang disepakati. Keempat, untuk mengidentifikasi kelas-kelas variabel hasil berdasarkan data yang tersedia. 5. Definisi variabel input dalam bentuk fusi. 6. Perumusan aturan berdasarkan data yang tersedia tanpa menggunakan metode pembelajaran mesin. Yang ketujuh, estimasi fraksi ringkas fungsi hasil curah hujan berdasarkan mekanisme inferensi yang diadopsi. Dan terakhir, menentukan kesalahan estimasi.
Nah, di sini ada gambar yang pertama itu ada prediction dengan variabel x1 sampai x6, ada fiturnya, ada grain size, sampai juga cooling rate, dan juga ini measure of unitnya. Selanjutnya di bawahnya ada example, itu kita ngambil dari sampel 1 dan juga 700, dan time koordinatornya, value koordinatnya juga. Nah, di sini satu untuk contohnya example number one, itu grain size-nya ada 0,000014, subgrainnya ada 0,02 sampai seterusnya, cooling water-nya 1,97, begitupun nanti di 700. Nah, ini juga salah satu eh, example number-nya 9 sampai 443, ini juga prediction number 1 sampai 6-nya. Ya, selanjutnya 9 sampai 1610 ini juga sama grafik yang dihasilkan. Ini adalah gambar hasil A sampai H. Nah, hasilnya tuh penelitian menunjukkan bahwa penerapan fuzzy rule-based system mampu memberikan keputusan yang mendekati hasil eksperimen nyata dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sistem ini juga terbukti lebih efisien dalam hal waktu karena mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan metode manual yang bergantung pada tenaga ahli. Selain itu, sistem ini memiliki kemampuan yang baik dalam menangani kasus yang kompleks dan tidak pasti, sehingga dapat digunakan dalam metode berbagai situasi produksi. Penggunaan Ruset juga berhasil mengurangi ketergantungan terhadap pengalaman individu karena pengetahuan tersebut telah dipresentasikan dalam bentuk aturan yang sistematis. Secara keseluruhan, penerapan mode ini memberikan peningkatan pada kualitas produk, konsisten hasil, serta efisiensi dalam proses manufakturnya. Oke, sekian dari saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat sore.